Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa kelas 9 yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita di materi persamaan kuadrat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan persamaan kuadrat. Kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat, mencari akar-akar ataupun penyelesaian dari persamaan kuadrat. Terakhir tentang membentuk persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan soal penerapan persamaan kuadrat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kadang kita dihadapkan soal-soal yang berbentuk soal cerita. Nah, di sini juga ada soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, soal ini dapat diselesaikan dengan cara kita merubah kalimat pada soal cerita itu menjadi kalimat matematika yang mengandung persamaan kuadrat. Jadi intinya adalah mengubah soal cerita kalimat biasa menjadi kalimat matematika dalam materi persamaan kuadrat. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan konsentrasi. Perhatikan apa yang akan kita bahas. Kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini diketahui selisih dua bilangan cacah itu adalah 7 dan hasil kalinya adalah 120. Di sini ada dua bilangan ya. Kita akan menyelesaikan ini. Ada dua bilangan. Maka kita misalkan dulu ya. Kita misalkan di sini ada bilangan sebagai itu sebagai kalimat yang berbunyi 27. Nah, ini kalimat bahasa Indonesia. Nah, kita rubah kalimat ini menjadi kalimat matematika. Nah, berarti di sini ada selisih dua bilangan. Berarti apa? Sama dengan 7. Selisih dua bilangan X min Y sama dengan 7. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita misalkan sebagai X sekarang ya. X sama dengan 7. Nah, ini min Y-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi positif Y. Ini sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya ada kalimat di sini hasil kalinya 120. Hasil kalinya ini adalah 120. Maka di sini ada merubah kalimat ini menjadi kalimat matematika. Hasil kali berarti apa? X kalikan Y sama dengan 120. Ini sebagai persamaan 2. Nah, selanjutnya 1 disubstitusikan kemana? Yaitu ke persamaan 2. Ya, persamaan 2. Persamaan 2 berbentuk di sini apa? X kalikan Y sama dengan 120. Nah, kita perhatikan persamaan 1 berbentuk X sama dengan 7 plus Y. Jadi kita ganti X-nya dengan 7 ya. Ini X-nya diganti jadi apa? 7 sama dengan 120. Nah, perhatikan di sini ya. Penerapan persamaan kuadrat itu adalah kita merubahnya ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini kita rubah menjadi persamaan kuadrat ya. Nah, ini kan berarti kita kalikan ini ya. 7 kalikan Y di sini ya. 7 kalikan Y. Nah, kita tuliskan di sini. 7 kalikan Y berarti apa? 7Y. Terus selanjutnya Y kalikan Y. Y kalikan Y adalah plus Y kuadrat sama dengan 120. Nah, kita akan mencari nilai Y-nya. Nah, di sini berarti kita tuliskan menjadi persamaan kuadrat ya. Yang kuadrat itu di depan. Jadi Y kuadrat ditambah 7Y. Ini 120-nya pindah ke sebelah kiri, jadinya minus 120 sama dengan 0. Nah, ini sudah ketemu persamaan kuadrat. Nah, kita akan cari faktor dari atau akar-akar dari Y kuadrat plus 7Y min 120. Ini kita akan mencari akar-akarnya ya. Akar-akarnya. Nah, ini berarti cari dua bilangan dikalikan ketemunya minus 120 dijumlah ketemunya 7 ya. Berapa bilangan itu ya? Ya. Ini berarti kita cari dua bilangan itu 120 dijumlah ketemunya 7 dikalikan min 120. Nah, ini adalah Y plus 15 0 ya. Ini lebih positif 15 kalikan min 8 itu min 120. Positif 15 min 8 itu adalah positif 7 kalau dijumlahkan. Maka hasilnya ini. Maka selanjutnya kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya di sini kita dapatkan Y plus 15 sama dengan 0. Maka Y sama dengan apa ini? Minus 15 ya, pindah ruas. Atau ya apa? Y min 8 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 8. Nah, kita udah ketemu dua penyelesaian min 15 sama 8. Nah, kita perhatikan di sini mintanya soal itu adalah bilangan cacah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, bilangan cacah itu dimulai dari berapa?
Ya, cacah, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Ya. 1, 2, 3, dan seterusnya tak hingga. Nah, berarti yang ini min 15 berarti bukan anggota cacah, maka ini tidak memenuhi. Ya, ini tidak memenuhi. Nah, ini tidak memenuhi. Ya, memenuhi. Kenapa ini tidak memenuhi? Karena bukan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini adalah yang 8. Maka kita ambil yang 8. Maka kita cari nilai X-nya. Ya, cari X-nya. Nah, X-nya di sini adalah sama dengan 7 tambah Y. Jadi sama dengan 7 ditambah 8. Sama dengan 15. Yang ditanyakan kedua bilangan itu. Nah, adalah berapa? 8 dan 15. Nah, di dua bilangan itu di jumlah selisihnya adalah 7 dikalikan 120. Dua bilangan itu adalah 18 dan 8 dan 15. Gitu ya. Oke, coba ini. Nah, sekarang menuju ke soal 2. Nah, di sini jumlah dua bilangan bulat adalah minus 1. Hasil kalinya minus 135. Tentukan kedua bilangan ini. Nah, di sini dibatasi bilangan bulat ya. Kalau yang nomor 1 itu bilangan cacah. Ini bulat. Yuk, berarti ini kita misalkan ya, bilangan 1. Nah, bilangan 1 itu sebagai A. Bilangan kedua, ya, yang kedua sebagai B misalkan. Nah, di sini ada jumlah dua bilangan adalah minus 2. Ini kalimat bahasa Indonesia. Kita rubah menjadi kalimat matematikanya. Jumlah. Berarti di sini adalah A plus B. Karena kita misalkan bilangan 1 dan 2-nya adalah A dan B. Maka sama dengan minus 2. Maka di sini kita bisa menuliskan sebagai A sama dengan min 2. Nah, plus B-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi minus B. Nah, ini sebagai persamaan 1. Terus ada kalimat di sini apa? Hasil kalinya minus 35. Hasil kalinya, ya, hasil kali adalah minus 35. Nah, kita rubah menjadi kalimat matematika. Hasil kali. Di sini ada A dan B. Jadi A kalikan B sama dengan berapa itu? Minus 35. Nah, ini persamaan 2. Nah, selanjutnya, ya, persamaan 1, ya, persamaan 1 ya, disubstitusikan. Kemana? Ya, ke persamaan 2. Persamaan 2 kita tulis. Persamaan kedua ini adalah A kalikan. Perhatikan di sini yang disubstitusikan adalah persamaan 1. Persamaan 1 berbentuk A sama dengan min 2 min B. Berarti A-nya diganti min 2 min B. Di sini berarti apa? Min 2 min B. Nah, dalam kurung kalikan B sama dengan minus 35. Nah, ini kalikan. Min 2 kalikan B. Ini sini apa? Min 2 B. Min B kalikan B. Hasilnya adalah min B kuadrat. Nah, ini min 35 pindah ke sebelah kanan. Jadi apa? Positif 35 sama dengan 0. Ya. Nah, ini perhatikan di sini. B kuadratnya ini adalah minus. Ya. Maka ini kita sarankan ini dikalikan minus 1. Kenapa dikalikan minus 1? Biar jadi positif. Yuk kalikan minus 1 semua, berarti berubah tanda. Nah, kita biasakan yang kuadrat itu di depan. Ya. Berarti di sini jadinya apa? Min B kuadrat kalikan min 1. Jadinya apa? Positif B kuadrat. Min 2B kalikan min 1. Jadinya apa? Positif 2B. Positif 35 kalikan min 1. Min 30 di 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada 35. Ya, 35. Ya, itu pembuat perkalian adalah 1 kali 3, 5. Terus berapa? 5 kali 7 ya. Di sini perhatikan. Di sini adalah selisih. Nah, selisihnya berapa? Nah, 2. Mana yang selisihnya 2? 1 dikali 5 atau 5? 7. Nah, selisihnya 2 adalah ini. 5 dan 7. Perhatikan di sini ada positif 2. Biar positif 2 berarti yang 5 ini jadi min 5. Maka faktornya di sini adalah B min 5 ya, kalikan B plus 7 sama dengan 0. Oke. Berarti di sini kita cari pembuat nolnya ya. Di sini kita cari pembuatnya atau nilai B-nya. Di sini kita tuliskan didapatkan B min 5 sama dengan 0. B sama dengan, ini misalkan B1-nya, B1-nya adalah di 5. Di sini B plus 7 ya, atau sama dengan 0. B plus 7 sama 0, berarti B2 sama dengan plus 7 pindah ruas ke sebelah kanan, jadi minus 7. Nah, perhatikan di sini bilangan bulat 5 dan 7, 5 dan min 7 ini bilangan bulat, berarti ini ya, dua bilangan tersebut ya, B1 dan B2. Tapi kalau karena di sini dimisalkan jadi A, nah misalkan kita ambil di sini ya,
B1-nya sama dengan 5, kita cari A-nya. Ya, kita ambil B1, cari nilai A. Nah, nilai A-nya berapa sih yang akan kita cari? Maka dari ini, A sama dengan min 2, min B. Sama dengan, ini apa? Min 2, min B-nya tadi berapa? 5. Min 2, min 5. Ya, semakin min tuh, min 7. Nah, kalau misalkan ini ya, kalau B1-nya 5, maka A1-nya itu adalah min 7. Nanti sama, ketika B2-nya min 7, maka A2-nya 5. Ya, jadi dua bilangan itu, kita tuliskan dua bilangan itu A sama dengan 5, B sama dengan minus 7. Nah, atau kalau dibalik juga boleh, A-nya ini sebagai min 7, B-nya sebagai 5. Karena tidak ada keterangan A-nya lebih besar atau lebih kecil ya. Berarti ini dibolak-balik boleh. Ya, ini hasilnya. Ya, nomor 2 jawabannya adalah 5 dan minus 7. Atau min 7 dan 5 tambah. Oke, selanjutnya nomor 3. Nah, ini aplikasi bentuk yang lainnya. Nah, di sini ada keliling sebidang taman berbentuk persegi panjang dengan kelilingnya 26 dan luasnya 40 meter persegi. Nah, kita gambarkan di sini misalkan ada persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang itu ada unsur panjang sama lebar, ya, panjang sama lebar. Di sini ketahui bahwa yang pertama kelilingnya, nah, keliling dari persegi panjang ini adalah 26. Kita ingat keliling persegi panjang rumusnya apa? 2 dalam kurung P tambah L sama dengan 2. Nah, ini dibagi 2 dapat 1, ini bagi 2 dapat 13. Maka P tambah L sama dengan 13. Maka kita tulis P sama dengan 13, L-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi apa? Minus L. Ini persamaan 1. Nah, terus ada yang kedua, luasnya. Ya, luasnya sama dengan, luasnya adalah berapa ini? Luasnya adalah 40 meter persegi. Nah, luas sama dengan 40. Nah, luas persegi panjang kita ingat bahwa P kalikan L sama dengan 40. Padahal di sini ini sebagai persamaan 2. Nah, selanjutnya persamaan ini kita membentuk substitusikan ya ke persamaan 2 ya. Kita lihat persamaan 2 itu bentuknya apa? P kali L sama dengan 40. Nah, P-nya berapa? Di sini P-nya persamaan 1 adalah 13 min L. 13 min L ini kalikan L sama dengan 40. Nah, sekarang kita kalikan biasa ya. Ini 13 kalikan L. Ya, 13 L. Min L kalikan L. Ini adalah min L kuadrat. Ini langsung pindah ruas. Min 40 sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya, nah seperti yang tadi, ini L-nya, L kuadratnya itu minus. Berarti ini kalikan min 1 semua. Kalikan min 1 semua jadinya apa? Kita tuliskan yang L kuadrat di depan. Jadinya L kuadrat. 13L min 1, kalikan min 1. Jadinya apa? Min 13 L. Min 40 kalikan min 1. Jadinya positif 40. Sama dengan 0. Nah, di sini ada pembuat 40 ya. Cari faktor pengali 40. 1 kalikan 40. Terus 2 kalikan 20. Ada lagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. 4, 10. Kalau 2, 4, 5. Kalau 5 berarti 8. Ya. Nah, 5 adalah 8. Kita perhatikan di sini. Di sini ada jumlah. Nah, jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya harus 13. Mana yang di sini yang jumlahnya 13 ya? 1 40, 2 20, 4 10 atau 5 13 5 8. Oh, yang 13 jumlahnya adalah ini. Ya, ini 8. Nah, perhatikan di sini min 13 berarti ini min 5 sama min 8. Sehingga ininya faktornya jadi apa? L min 5 kalikan L min 8 sama dengan 0. Kita selesaikan di sebelah sini ya. Jadi apa? L min 5 sama dengan 0. Berarti L1 sama dengan positif 5. Terus di sini ada L min 8, ini L min 8, L min 8 sama dengan 0. Berarti L2 sama dengan 8. Nah, ini dua bilangan positif semua. Berarti ini adalah bisa kita ambil semuanya. Cuma perlu diperhatikan ya. Nah, siswa-siswa kelas 9 perlu diperhatikan di sini. Ada 5 sama 8 ya, yang logik apa ya secara logis yang lebar itu adalah angka yang lebih kecil. Berarti ini 5. Ini yang kita ambil sehingga nanti kita cari panjangnya. Nah, panjangnya kita cari di sini. Ya, kita tuliskan di sini P sama dengan 13 min L. Berarti 13 min L-nya tadi berapa? Kita ambil di 5.
13 kurang 5, 8. Nah, kan sebenarnya ini sudah ditemukan dua-duanya 5 dan 8. Cuma kita harus menentukan mana yang lebar, mana yang panjang ya. Jadi panjangnya 8 cm, 8 meter di sini ya. 8 meter, lebarnya itu adalah 5 meter. Jadi ukuran dari taman itu adalah 5 meter kali 8 meter. Ini ya. Ini soal yang ketiga. Nah, ini soal yang keempat. Ini lebih kompleks lagi nomor 4 ini ya. Terakhir nomor 4. Perhatikan di sini. Ini ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya berturut-turut X, X plus 3, X plus 6. Nah, di sini kita gambarkan segitiga siku-sikunya. Nah, ini segitiga siku-siku. Nah, di sini ada ukuran adalah X. Ya, misalkan ini X-nya di sini. Ini X plus 3. Nah, di sini X plus 3. Yang sini adalah X plus 6. Nah, kita akan mencari nilai X-nya. Nah, bagaimana hubungan ini bisa menjadikan nanti persamaan kuadrat? Kalian ingat pelajaran kelas 8. Itu tentang apa? Inilah teorema Goras. Ya. Teorema Pythagoras mengatakan apa? Jumlah kuadrat dua sisi, ya, yang bukan sisi terpanjang itu adalah sama dengan sisi terpanjang kuadrat. Maka di sini berlaku apa? Sisi dua terpendeknya kan X sama X plus 3. Berarti di sini berlaku apa? X kuadrat ditambah dalam kurung X plus 3 kuadratnya. Sini adalah yang sisi terpendeknya, ini sisi terpendek yang sisi sedangnya, ini dikuadratkan ya sama dengan apa ini? X plus 6 kuadrat ya. Paling penting ingat yang ini loh. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini teorema Pythagoras ya. Dua sisi siku-sikunya ya dikuadratkan itu adalah sama dengan sisi miring kuadratnya. Nah, setelah ini kita operasikan di sini ya. Nah, kalian harus ingat ini kalau X kuadrat tetap X kuadrat ini. X kuadrat. Nah, yang perlu kalian ingat adalah bentuk di sini ya. X plus 3 kuadrat itu kalau diuraikan jadi apa? Kalian ingat di persamaan apa? Eksponen kemarin ya. Bilangan pangkat kemarin, ini kan X plus 3 kuadrat itu sama apa? X plus 3 ini kalikan X plus 3 ya. Ini dikalikan biasa. Ya, ini kalau dikalikan nanti hasilnya atau pakai kalian yang sudah hafal ini pakai aljabar ya. Depan dikuadratkan jadi X kuadrat. Karena ini positif, ikut positif. Perhatikan 2 kalikan X kalikan 3. 2 kalikan X, 2X kalikan 3. Ini jadinya 6X. Ditambah 3 kuadrat. Ini jadi 9. Nah, terus yang kedua, X plus 6. Kita tuliskan terpisah di sini ya. X plus 6 kuadrat. Caranya adalah depan ini dikuadratkan. X kuadrat. Ya. X kuadrat. Karena ini tambah, ikut tambah. 2 kalikan X. 2X kalikan 6. 2 kalikan 6, 12. Ini jadinya 12X. Ditambah 6 kuadrat itu 3. Nah, maka kita tuliskan di sini ditambah ini X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan ini tadi apa? X kuadrat ditambah 12X ditambah 30. Nah, sekarang kumpulkan semua ya. Di sini ada X tambah X ini jadi apa? 2X kuadrat. Ini X kuadratnya pindah luas ke sebelah kiri jadi apa? Min X kuadrat. Nah, ini ditambah 6X. Ini ada plus 12. Plus 12 pindah luas ke sebelah kiri jadi apa? Min 12X. Ini plus 9. Ini plus 36-nya pindah ke sebelah kiri jadi apa? Min 36 sama dengan 0. Nah, ini 2X kuadrat min X kuadrat. Ya, 2 kurangi 1. Ininya X kuadrat. Ditambah ini 6X min 12X. 6 min 12. Itulah min 6X. Nah, 9 kurangi 36. Min 27. Sama dengan 0. Atau ini kita tuliskan X kuadrat min 6. X min 27 sama dengan 0. Kita cari pengali 27 ya. Ini adalah 1 kali 27, 3 kali 9. 2 ini ya. Perhatikan di sini ada selisih. Nah, selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya harus 6. Mana yang selisihnya 6? 1 27 atau 3 9. Yang selisihnya 6 adalah 3 dan 9 ya. 3 9 ini negatif 6, berarti yang negatif itu adalah yang 9 ya. Maka di sini hasilnya adalah X plus 3 faktornya X min 9 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilainya ya, cari nilai X. Nah, nilai X-nya. Cari nilai X-nya di sini berarti pertama X plus 3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 3. Atau X min 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini X2-nya sama dengan 9. Mana yang memenuhi, min 3 atau 9? Nah, yang memenuhi adalah 9. Kenapa yang memenuhi 9? Karena kalau negatif ini kan ukuran ya, ukuran berarti positif ya, ukuran segitiga siku-siku, ukuran persegi, ukuran persegi panjang itu menggunakan yang ukuran positif, gitu ya, bukan negatif. Ini tidak
tidak memenuhi. TM itu tidak memenuhi. Kenapa? Ya, ini negatif. Itu yang diambil positif karena ukuran pada geometri. Nah, di sini berarti kita temukan nilai X-nya yang memenuhi adalah 9. Nah, berarti dari sini kita bisa menjawab A. Nilai X-nya adalah 9. Ya, ketemu. Sekarang yang B. Panjang ketiga sisi segitiga. Ya, kita cari X pertama ini berarti 9. Sisi yang kedua adalah X plus 3. Jadi sama dengan apa? 9 ditambah 3. 9 tambah 3, 12. Ya. Terus sisi yang ketiga adalah X plus 6. Nah, X plus 6 berarti apa? 9 tambah 6. Sama dengan 15. Ya. Jadi ketiga sisi itu adalah 9, 12, sama 15. Nah, ini kalau digambarkan di apa? Segitiga siku-siku, jadi 9, ini 12, ini 15. Nah, ini pasti memenuhi teorema Pythagoras. Nah, sekarang yang C, ditanyakan keliling. Nah, keliling segitiga itu apa? Nah, keliling segitiga sama dengan apa? Ya, 9 ditambah 12 ditambah 15. Sama dengan berapa ini? 9 tambah 12. 21, 21 tambah 15, 36. 36. Nah, ini kalau misalkan ukuran senti, ya ini 36 senti. Nah, ini bisa dikembangkan lagi, ditanyakan luas. Luas rumusnya apa? Setengah A kali T. Berarti setengah kalikan alasnya 9, tingginya 12. Misalkan ini kita kembangkan ya, kita kembangkan. Ini bagi 2 dapat 6. 9 kali ke 2, 54 cm persegi. Itu kalau dikembangkan cari luas ya. Jadi intinya di persamaan kuadrat ya, penerapan persamaan kuadrat ini adalah bagaimana kita harus merubah bentuk ya, kalimat bahasa Indonesia, ya, maksudnya kalimat biasa menjadi kalimat matematika yang di situ kita akan menemukan bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini ada 4 contoh yang sudah kita pelajari. Silakan nanti bisa diulang kembali, bisa kalian pelajari lagi, ya, sehingga semakin menambah ya pemahaman kalian dalam mempelajari materi ini. Ya. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa untuk senantiasa latihan soal, ya, mencari di internet banyak ataupun nanti mengerjakan yang diberikan oleh guru kalian. Ya. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.